aku yakin setiap hari aku selalu ngeyakinin dia. Selalu ngeyakinin dia setiap hari. Setiap hari tuh nangis karena kayak kehidupan aku tuh waktu belum nikah nggak kayak gini gitu. Terus kata dia, ya udah kalau kamu pengen hidup enak ya kamu balik ke orang tua kamu. Tapi kalau kamu mau sama aku, ya kamu harus mau ikut susah. Tapi kita punya masa depan. Kamu harus tahu bahwa kita tuh punya masa depan, dia bilang kayak gitu. Ya aku selalu ngingetin, yakin sama Allah, suatu saat kita punya masa depan yang cerah. Yakin sama Allah, suatu saat kita punya masa depan yang cerah. Nenangin iya, terus kita juga jadi dokter kan gak susah buat makan lah intinya gitu, pasti dapat lah buat makan apa. Ya ternyata Allah kasih kan terus gitu. Lebih dari harapan dan cita-cita aku lebih gitu. banget. Kampus tempat kuliahku lo dulu. Ini tempat kamu, Oh kalau my God. aku lewat kamu bully aku di Oh sini. my god, ini jadi gini. Kamu bilang aku jual tampang so cantik di sini. Oh my god, gede banget jadi gini ya. Padahal aku emang cantik. Oh, nah di sini tempat penyiksaan. Nah di sini suami aku nyiksa ngospek kita satu fakultas, satu angkatan 2006. Kita semua dijejerin di sini, kita semua dibarisin, disuruh panas-panasan, disuruh makan bawang. Aku diguyur. Sekarang kita udah sampai di kampus tempat aku dulu kuliah, tempat aku pertama ketemu sama suami. Kita lihat. Take some time, but I'll be alright. I'm moving on. I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on. I'm moving on. Video. Ternyata bapak masih menyimpan foto aku. Ya Allah, masih gemes banget. Ini tuh berarti Jadi siapa nih? yang Bopik masih punya foto aku. Oh my god. Tapi ada di biokim kalau nggak salah. Ada. Foto aku ada juga ya. Foto yang sudah hilang. Perasaan dulu teh kan ada sebenarnya pakainya rok, Iya. pakai rok terus suka diangkat gitu ya. Iya, Tahu. Iya, suka pakai rok. Jadi katanya kalau di kedokteran tuh nggak boleh mencolok. Kalau mencolok nanti kalau ujian tuh keperhatiin. Tapi kan susah ya karena udah identik. Jadi selalu kan yang berwarna-warna, makanya selalu kelihatan. Darah tuh rambutnya panjang segini ya. Iya. Dibilang ya Pak. Kerling. Kerling. Nah makanya kan dari belakang pinjam pulpen tuh karena ini lumayan juga nih cantik gitu. Soalnya dulu lagi ospeknya jelek semua, nggak ada yang cantik. Habis pakai coret-coret kan semua. Yang ospeknya kan aku dulu. Oh. Yang ospeknya aku. Oh gitu. Iya, Iya. jadi yang aspeknya dia tuh bilang ke aku kayak gini, mau jual tampang lo di sini, so cantik lo di sini, gitu. Karena teman-temannya bilang bahwa aku tuh orang Cianjur, bla bla bla, kayak gitu. Aku marahin. Dia marahin aku. Ternyata jual Ceritanya begini. tampangnya dibeli ya. Pakai mahal. Pakai mahal. Dulu bener-bener penyiksaan banget di Fakultas Unjani. Tapi kan membawa berkah ya di ospek sama dia. Iya. Kalau ospek zaman aku tuh bener-bener disiksa yang bikin orang trauma.
Tapi jadi trauma nggak? Trauma lah. Waktu dulu dia aku yang diomelin sekarang kan. Sekarang aku diomelin. Oh iya. Pulang malam diomelin gitu. Aku yakin setiap hari aku selalu meyakinin dia. Selalu ngeyakinin Karena aku dia tiap setiap hari hari. nangis. Tiap hari tuh nangis karena kayak kehidupan aku tuh waktu belum nikah nggak kayak gini gitu. Terus kata dia, ya udah kalau kamu pengen hidup enak ya kamu balik ke orang tua kamu. Tapi kalau kamu mau sama aku, ya kamu harus Jalanin. mau ikut susah. Tapi Kita punya masa depan. kamu harus tahu bahwa kita tuh punya masa depan. Dia bilang kayak gitu. Ya aku selalu ngingetin yakin sama Allah, suatu saat kita punya masa depan yang cerah. Yakin sama Allah, suatu saat kita punya masa depan yang cerah. Nenangin iya, terus kita juga jadi dokter kan gak susah buat makan lah intinya gitu, pasti dapat lah buat makan apa. Ternyata Allah kasih kan terus gitu. Lebih dari Iya, lebih harapan dan bayangan. cita-cita aku. Lebih banget. Terus dia ngumpet di atas toren. Iya, dia ngumpet di atas Masya toren. Allah. Rumah yang di situ yang Rumah yang di Cimahi. Jadi dia ceritanya ngambil TV, ngambil lemari, ngambil kasur Lu kayak pernah inget gitu. nggak waktu nyicil tuh ke saya? Disangkan Kecil apa? nyicil tempat tidur. Kasur. Kan, saya yang bayarin, Mbak. Jadi pembayar setiap bulan saya yang bayarin. Itu yang disangkan. Apa Iya, tuh bener. Kristen rumah itu? Tahu. Itu. Dokter. Di Jakarta. Iya. Itu yang apa? Sama Gladys. Iya. Hey, sehat. Sehat dok. Tujuh abang dok dia lagi main. Kemarin ngobrol sama si Mas Damar ya. Damar. Oh iya, Arsitek. iya. Bener. Cerita. Saya ngeliatin kliniknya Gladys ya, sama Mufid di mana di Jakarta. Wah hebat. Iya. Yang Mas Damar arsitek itu. Iya, tahu, Ah, iya. Gimana? Gini aja dok. Jadi pengusaha ya. Ya gitulah dok. Sehat, Sekolah dokter. lagi nggak sanggup. Bisnisnya Iya. sekarang banyak di Sama mana-mana. aja ujung-ujungnya mah. Yang penting sehat. Iya dok. Sehat, barokah. Ya, Ini Gladys nih berkah. Gladys. Doa. Nanti emang aku foto nih mukanya. Ingat skripsi ya. Iya dok. Ingat skripsi kita ya mungkin. Jadi di Jakarta Sekarang sekarang. tinggal di Iya. Jakarta. Jadi ini aja full aja ya di sana. Ini keliling. Jadi kan kalau Adis ada praktek, masih ada praktek. Mungkin prakteknya? Udah enggak. Oh, Udah puas ini. ya mending kena gitunya. Jadi Makanya kalau sama orang tua sekolah lagi nggak mau teh, nggak mungkin, nggak bisa. malas, udah malas. Bukan malas, Ya, nggak mungkin kepegang kalau ini ya. sekolah kan pasti kepikirannya fokus ke sekolah. Sedangkan kita punya Sedangkan kita kan keluarga. punya keluarga, punya Anak. usaha, Sekarang berapa usaha. anaknya? 3 dok. Alhamdulillah. Gak nyangka ya. Iya. Aku mau bager. Bersejarah. 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 Ngobrol ini. Bersejarah. Soalnya dok percintaan mereka ternyata di bioki. Iya dok. Tempat Mufid mengulang. Lagi SP dok. SPD. Iya. Tapi semangatnya. Semangat. Semangat, iya. Kan dapat jodohnya di sini, ada semangatnya di Bioki 4 SKS lagi dok dulu tekannya, wah semangat. Ternyata dapat jodoh di sini. Ya alhamdulillah. Gimana dok? Ini dokter Mufid sama dokter Gladys dulu di sininya. Mereka mempunyai etika, attitude yang baik, sangat familiar, sosialisasinya bagus, terus sangat ulet. Sampai saya sih tidak heran mereka bisa berhasil ya sekarang di kehidupan pekerjaan dan keluarganya, karena memang dari dulu juga terlihat semangat dan didampingi oleh etika. Sebetulnya itu yang diperlukan oleh dokter ya, bahwa dokter bukan hanya
modal titel untuk dengan kepintaran saja, tapi perlu didampingi juga dengan keterampilan dan etika, attitude. Dan itu diajarkan semua 3 ranah itu di kedokteran Unjani. Ada pesan-pesan nggak dok buat keduanya? Nah, mudah-mudahan terus sukses ya di kerja dan di keluarganya, itu saja. Tidak melupakan alma maternya ya. Nah, karena memberikan sumbangsih ke alma mater bukan berupa materi saja sebetulnya sumbangsih, tapi bisa berupa motivasi buat adik-adik kelasnya tentang bagaimana dunia kerja, bagaimana keuletan, bagaimana profesi dokter itu bisa berhasil di kemudian hari. Itu aja. Kalau menurut saya sih Mufid itu, aku manggilnya Mufid ya sekarang mungkin udah dokter, itu emang familiar dari dulu, emang waktu kuliah familiar dan emang ulet gitu. Jadi selalu kalau misalnya ada nilai yang kurang tuh dia berusaha terus gitu kan. Terus Adis tuh terkenal emang cantik, dan itu saya nggak nyangka banget kalau mereka itu menyimpan cinta di lab ini dan mengenalnya, dan alhamdulillah sukses banget. Dan pelajaran buat saya juga untuk tidak melihat orang itu dari apa sih, maksudnya mungkin prestasinya zaman dulu atau gimana, tapi ternyata kesuksesan itu dilihat dari perjuangan mereka, keuletan mereka, sama-sama berjuang bersama. Dari awal susah dulu ya gitu, dari awal susah dulu mereka tetap maksudnya solid gitu ya. Dan ternyata saya itu surprise banget buat saya hari ini, dan saya baru tahu kisah aslinya sekarang ini. Dulunya sih karena ya maksudnya karena yang tahu-tahu orang yang terdekat aja. Iya gitu, saya baru tahu itu. Selain hari ini surprise banget dan benar-benar kayak mimpi, nggak nyangka bakal kesini, kira ente hanya lihat di IG aja kan gitu. Pokoknya sukses selalu dokter Adis sama Mufid, semoga berkah. Unjani jadi bisa terkenal, yang awalnya orang tahu Unjani itu apa, Universitas Jaunian ya kayak gitu. Jadi sekarang jadi Fakultas Kedokteran Unjani itu ternyata berpotensi untuk sukses juga gitu. Jadi Fakultas Unjani ini ngejelasin, menegaskan bahwa bukan fakultasnya yang bisa bikin kita hebat ya Mbak ya, tapi orang-orangnya juga, dan didukung dengan dosen-dosennya yang jauh lebih sabar, jauh lebih teliti. Selain itu juga di sini benar-benar etika kita dibentuk. Jadi mau segimanapun kita pintar, mau segimanapun kita kaya, mau segimanapun kita hebat, etika nomor 1. Jadi 0 semua nilainya kalau misalkan kita nggak punya etika. Ya Pedi, gimana cerita-ceritanya Dokter Mufid sama Dokter Gladys waktu masih di sini, dari pengalaman mereka berjuang gitu, dari susahnya? Oh, dulu waktu dia sedang koas sama saya, lagi sama koas, dia itu benar-benar susah gitu, jadi sama saya bareng-barengan gitu, seperti kemana-mana, pinjam uang, kasbon, di HP sama saya. Tapi kalau sekarang dia sukses selalu lah, yang penting Dokter Mufid sama Dokter Gladys sehat. Ini Pak Topik, gimana dulu ceritanya Dokter Mufid sama Dokter Gladys waktu masih kuliahnya di sini? Sangat baik dan penuh dengan semangat ya. Waktu masih kuliah dia tuh sebetulnya orang tuh jadi pamor buat contoh ke teman-temannya sih sebetulnya, apalagi Dokter Mufid ya. Orangnya baik dan selalu di depan kalau ada masalah apa-apa, walaupun dia kuliah juga banyak ceritanya gitu. Untuk kesan dan kesannya untuk kedepannya, dengan sekarang udah jadi dokter, keberhasilannya ya mudah-mudahan ditingkatkan lagi ya, lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kita sekarang ke rumah sakit, ke lab anatomi dan forensik. Itu tempat apa dulu Bapak? Tempat mayat. Tempat lab. Kalau istri nunggu di situ, kalau mau dijemput sama saya pakai motor. Kalau aku nunggu Pak Edi dianterin pakai motor ke kontrakan rumah. Dah, kita tunggu di rumah sakit.